Nah, itel nih sering banget ya bikin masalah buat brand lain ya. Nih, ada yang baru lagi dari itel nih. Ini adalah itel P65. Lagi-lagi smartphone 1 jutaan, layar 120 Hz, storage 128 GB UFS ya, UFS ya. Fingerprint scannernya ada di samping ya. Gyro hardware ada, bypass charging ada, dan katanya itel sih baterainya 7400 mAh. Yakin nih, nggak salah sebut baterainya nih. Harganya cuma di kisaran 1,5 juta rupiah. Apa iya yang satu nih sebagus itu? Ya, sejak pertama kali kami review produk itel sampai sekarang selalu ada aja kejutan dari mereka ya. Ada yang 900 ribuan udah pakai Type-C pada masa dimana yang lainnya pakai micro ya semuanya ya. Lalu ada juga yang 1,1 juta storage udah UFS jadi kenceng. Lalu ada yang 1,5 1,6 udah 5G dan kejutan-kejutan lainnya ya. Ini membuat itel berhasil membuat standar baru untuk smartphone 1 jutaan. Agak sulit kita bisa menemukan racikan spesifikasi yang setara di brand yang lain. Kalian udah nonton belum review-review itel yang sebelumnya yang saya sebutin tadi? Kalau belum, tahu dong artinya apa? Oke, udah paham ya? Oke, langsung aja kita bahas si itel P65 ini dan kita lihat isi boxnya dulu aja ya. Tentunya di sini ada unit smartphone dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada chargernya, ada chargernya. Iya dong, harus ada chargernya. 18 watt chargernya. Lalu kabel Type-C, ada soft case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Nah, isi box smartphone ini cukup lengkap walaupun harganya ya 1 jutaan ya. Tapi dalam paket penjualan ini ternyata lebih lengkap lagi. Kenapa? Ada satu box lagi yang isinya adalah charging case. Ini adalah sebuah hard case yang dipadukan dengan baterai di dalamnya. Bisa dibilang seperti case sekaligus power bank lah ya. Cukup dihubungkan lewat USB-C yang ini nih ya. Dan kalau mau dipakai buat ngecas tinggal tekan aja tombol di case yang ini. Lalu dia akan langsung ngecharge smartphone-nya. Bobot case-nya ini di 87 gram. Jadi total dengan smartphone-nya total jadi 280 gram. Kapasitas baterai di case-nya ini adalah 2400 mAh. Ini alasan itel menyebut kalau baterainya itel P65 ini adalah 7400 mAh. Baterai smartphone-nya 5000 mAh ditambah dengan case-nya yang 2400 ya. Sebetulnya sih agak kurang pas ya kalau mau dibilang 7400, tapi ya masih oke lah ya. Kalau buat kami sendiri sih sebetulnya akan menyebutkan bahwa si itel P65 ini baterainya 5000 mAh karena ya baterai yang disebutkan adalah yang di dalamnya ya. Walaupun memang sih itu bukan bonus ya, bukan bonus yang hanya dapat pas penjualan pertama. Itu semua akan dapat, emang udah paket penjualannya seperti itu. Oke, kita bahas soal desainnya. Dari segi desain, itel menyebutnya sebagai stylish cyber design. Nuansa gamingnya cukup berasa ya, tapi bagi kami ya nggak terlalu berlebihan juga sebetulnya ya. Desain yang digunakan cenderung mirip dengan smartphone dari keluarga Transsion Holding yang lainnya yang rilisnya tahun ini juga, tahun 2024. Material back covernya tentunya polikarbonat, frame juga dari polikarbonat. Untuk warna yang kami pegang ini namanya adalah cyber black. Ada juga warna cyber titanium. Untuk dimensi tinggi 165 mm, lebar 77,3 mm dan ketebalan 8,1 mm. Sementara bobotnya dari kisaran 194 gram. Ini buat HP-nya aja ya. Nah, berhubung saat ini dibuat belum ada data resmi dari itel, angka dimensi dan bobotnya itu merupakan hasil pengukuran kami. Jadi akan wajar ya kalau misalnya ada perbedaan sedikit antara data kita dengan data resminya. Biasanya ya ada tipis-tipis lah bedanya ya, nggak nyampe 50% gitu, nggak mungkin. Nah, di sini sekarang kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner ya. Lalu ada tombol volume up and down. Yang uniknya lagi, tombol yang satu ini adalah yang disebut sebagai flex button ya. Ini adalah tombol multifungsi yang bisa menjalankan perintah tertentu. By default, tekan tombol satu kali akan buka aplikasi kamera. Kalau kita tekan dan tahan akan masuk mode mute. Udah kayak action button di yang buah-buahan itu ya. Tapi kalau mau diganti juga bisa fungsinya. Ada pilihan untuk do not disturb, menyalakan center, merekam suara dan lain sebagainya ya. Sedikit berharap itel juga menyematkan fungsi screenshot ya. Untuk saat ini adanya untuk screen recording aja. Oke, tadi itu sisi kanannya. Sekarang kita ke sisi atas. Ini kosong, di atas kosong. Di kiri ada SIM tray triple slot. Jadi bisa dual SIM plus 1 micro SD. Beralih ke bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB-C dan ada grill speaker. Ya, sayangnya speakernya belum stereo. Padahal itel sendiri sudah bisa menyematkan speaker stereo di kelas harga yang mirip-mirip aja. Tapi sebetulnya ya cuma itel doang sih, yang lain enggak. Jadi untuk minta terlalu banyak tuh kayak rasanya gimana gitu ya. Nah,
Untuk kualitas suaranya sesuai dengan harga aja lah ya. Belum bisa lah kita berharap kualitas speakernya itu jadi wah seperti yang 6 juta, seperti yang 8 juta gitu. Ya enggak lah ya. Beralih ke sisi depannya. Ini adalah layar 6,7 inci dengan desain punch hole. Yes, 1 komaan punch hole. Resolusinya HD+, 720 x 1600 pixel. Tapi walaupun dia HD+, ini nggak burik sama sekali. Ya, yang bilang burik mungkin ngiri mau beli ini tapi nggak bagian atau nggak bisa beli gitu ya. Nah, kualitas panel ini jauh dari kata burik, warnanya tetap terasa oke dan teks tetap jelas di sini. Nggak sampai jadi kelihatan yang kusem, burem, terus pixelated parah gitu, enggak. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Dia adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Sejauh pengujian kami, refresh rate paling rendah itu memang sampai 60 Hz ya. Untuk touch sampling rate itu belum ada info, tapi ya ini kita lihat sejauh ini nggak ada masalah sih. Mau dipakai ngetik, main game atau navigasi, layarnya cukup responsif. Nggak berasa ada delay yang mengganggu di sini. Buat yang penasaran, ini layar support berapa jari? Di sini maksimum 5 jari. Ini mungkin bisa jadi catatan buat kalian yang suka main game rhythm. Ya, kami tahu bahwa kalian itu ada aja yang butuh support lebih dari 5 jari, tapi untuk mayoritas pengguna seharusnya sih ini bukan masalah. Untuk tingkat kecerahannya, indoor ada di kisaran 385 nits. Sayangnya dalam pengujian simulasi outdoor, tingkat kecerahannya itu nggak bisa naik lagi. Brightness segini terbilang masih kurang ya untuk kebutuhan di outdoor saat siang kalau lagi terik matahari. Jadi kalau ada yang ngincar HP ini buat ojol, rasanya belum pas. Lalu untuk fitur auto brightness ini masih tersedia, tidak dipangkas seperti smartphone 1 jutaan itel yang lainnya ya. Nah, untuk color gamut di sini nggak ada pengaturan khusus, jadi kita tes apa adanya aja. Untuk gamut covers ada di 88,3% sRGB, sementara gamut volumenya ada di 98,2% sRGB. Untuk standar layar smartphone 1 jutaan ini udah lumayan oke lah ya, masih mencukupi lah untuk keperluan edit konten gitu ya. Asal jangan yang serius-serius amat. Kalau mau serius-serius amat pakai laptop aja. Untuk bezel layar masih belum bisa dibilang yang super tipis, terutama di dagunya, di bawah ya. Tapi bukan hal yang bisa diprotes ya, karena dapat desain punch hole aja udah bagus di 1 jutaan. Lanjut ke bagian bezel atas. Di sini ada earpiece untuk nelpon, kemudian ada kamera selfie. Ini 8 megapiksel fixed focus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Belum bisa lebih dari ini. Tapi untungnya, menariknya, sudah ada fitur stabilizernya di sini. Kemudian di sini juga ada LED flash untuk kamera selfie yang bisa bantu kalau kita mau foto-foto atau ngerekam video dalam kondisi gelap banget ya. Beralih ke belakang. Di sini ada 2 buah kamera kelihatannya ya. Kamera utamanya itu 50 megapiksel f1.8 PDAF. Perekaman video 1080p 30 fps juga. Kamera satunya lagi adalah kamera bonus. Ya udahlah ya, ingat harga. Kemudian di sini ada LED flash juga. Nah, tadinya kalian pikir LED flashnya ini ada 2, tapi ternyata yang satu lagi itu adalah lampu RGB. Lampu ini akan menyala di situasi tertentu, seperti saat sedang charging misalnya, atau lagi mulai game, atau saat ada notifikasi gitu ya. Bagus dong, kalau ada yang nyari LED notif, ada di sini. Ada ya. Kita bisa atur lampu RGB ini lewat menu settings, lalu pilih menu backlight effect ya. Lalu untuk fitur kamera kita lihat ada dual video, portrait mode, pro mode, slow motion dan lain-lain. Sayangnya fitur Sky Shop yang jadi ciri khas dari fitur kamera smartphone Transsion Group itu belum ada di sini. Sekarang kita bahas spesifikasi internalnya. Untuk SOC-nya dia pakai Unisoc T615. Untuk RAM-nya 8GB dan masih bisa ditambah dengan memfusion sampai 8GB. Tapi saran kami sih nggak usah lah ya. Udah cukup gede ya, 8GB itu udah lumayan. Untuk storage ya dia 128GB UFS bukan eMMC. Lagi-lagi, masih ingat harganya? Ya, jadi kalau yang 1 komaan aja sudah UFS, harusnya ya di atasnya UFS juga, biar kenceng ya. Dan kita udah coba juga, kita uji storage-nya, dan kecepatannya emang mirip banget dengan smartphone lain yang pakai storage UFS. Untuk baterai bawaannya adalah 5000 mAh dan chargingnya bisa up to 18 watt. Kita udah coba menggunakan charging yang lebih kencang, tapi maksimumnya tetap 18 watt aja. Tapi menariknya, itel P65 ini dilengkapi dengan kemampuan bypass charging. 1 jutaan kita udah dapat fitur yang biasanya baru kita temukan di smartphone gaming kelas atas. Dengan fitur ini kita nggak perlu lagi mikirin baterai akan cepat rusak ketika kita pakai gaming sambil ngecharge, karena dayanya akan langsung dialirkan ke boardnya atau ke sirkuit internalnya ya. Buat kalian yang gamer hardcore yang tiap hari kerjaannya push rank, cocok nih.
paling nggak chargingnya yang cocok. Nah, ada dua cara untuk menyalakan fitur ini. Yang pertama lewat setting baterai seperti ini ya, atau bisa juga lewat menu game space seperti ini. Lalu aktifkan mode bypass charging dari sini. Dari pengujian kami sejauh ini bypass charging ini hanya bisa aktif saat gaming ya. Untuk kebutuhan merekam video misalnya gitu ya, atau live streaming gitu ya, belum bisa pakai bypass charging. Ayolah, itu satu switch doang kok, bisa lah ya. Nah, untuk sensor-sensor ada accelerometer, light, ada proximity, magnetometer, ada gyroscope hardware, itu ada di sini. Hardware. Untuk konektivitas tentunya ini 4G ya, 2G, 3G, 4G di sini. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, untuk Wi-Fi sharing belum bisa ya. Jadi kalau kita mengaktifkan hotspot di mode Wi-Fi, Wi-Fi-nya akan mati ya. Jadi hotspot bisa, Wi-Fi sharing yang nggak bisa. Untuk Bluetooth dia pakai Bluetooth 5. Sementara untuk NFC sayangnya belum tersedia di sini. Untuk FM radio tersedia, tapi emang harus disambungkan ke earphone terlebih dahulu yang tidak ada dalam paket penjualan. Untuk USB, OTG bisa ya. Kalau untuk display out ya sudah lah ya, jangan minta terlalu banyak. 1 komaan ini wajar kalau dia nggak punya display out ya. Untuk keamanan dia pakai side fingerprint scanner, lalu ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai ITEL OS versi 14 dengan basis Android 14. Nah, kalau untuk terkait OS update, ITEL menjanjikan update selama 1,5 tahun. Ini update yang diberikan meliputi perbaikan bug, security patch, dan update pengembangan fitur. Apakah akan dapat Android 15 dan seterusnya? Itu belum ada janjinya. Kita lihat aja nanti. Nah, kalau bicara soal OS-nya ini sebetulnya minim bloatware dan kami belum nemu adanya iklan yang ganggu. Kalaupun ada, paling hanya notifikasi dari Palm Store dan itu juga dengan mudah bisa dimatikan. Paling nggak sampai video ini dibuat masih aman. Semoga sampai ke depan-depannya nggak ada terus ya, nggak ada iklannya terus, nggak ada bloatware tambahan lagi. Nah, di smartphone ini juga ada fitur Dynamic Bar yang mirip dengan fitur Dynamic Island yang ada di HP buah-buahan. Kalau dinyalakan akan ada animasi yang muncul di area sekitar punch hole. Misalnya saat buka kunci layar dengan face unlock, saat charging, dan lain sebagainya. Selain Dynamic Bar, ada juga fitur Smart Panel yang bisa menampilkan shortcut aplikasi di bagian tepi layar. Oke, kita lanjut ke performanya. Kita benchmark dulu ya. Antutu 9 dia dapat 259 ribuan. Untuk Antutu 10 sayangnya belum bisa jalan normal pakai yang full ya. Jadi harus pakai 3D Bench yang light di sini. Kalau pakai 3D Bench yang light, kita dapat ada di sekitar 300 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core ada di 438 dengan multicore di 1461. GFX Bench 1080p T-Rex offscreen dapat di 28 fps. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score-nya ada di 1096. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score ada di 570 dengan lowest score ada di 567. Jadi stability-nya udah tinggi ya di 99,5%. Untuk CPU throttling test selama setengah jam, stability-nya ada di 87%. Ya, skor-skor benchmark ini mengindikasikan bahwa performanya tergolong pas aja untuk kelas harganya. Tapi tidak terlalu lamban ya, udah cukup oke sebetulnya. Memang ada smartphone lain yang lebih kencang ya, seperti pakai G99 dan Dimensity 6080, tapi ya ada dari ITEL juga. Kalau smartphone di brand lain sih biasanya di sini pakai Helio G35 gitu atau keluarganya ya, atau Unisoc yang lebih lambat dari ini gitu ya. Makanya kita bilang bahwa performanya pas. Oke, sekarang kita bicara soal gaming. Untuk mendapatkan performa gaming yang maksimal, kita perlu atur dulu profil performa jadi performance mode lewat menu overlay game space. Kita mulai dari PUBG Mobile. Settingnya mentok di smooth ultra, jadi gamenya jalan di 40 fps. Lancar di sini. Sayangnya belum bisa lebih dari 40 fps ya. Jadi kalau untuk kompetitif mungkin belum pas lah. Tapi untuk casual sih ya cukup-cukup aja. Nah, untuk gyronya gimana? Karena ini hardware, jadi ya pakai mode gyro terasa responsif, akurat di sini, nggak ada masalah. Biasanya sih di kelas harga segini gyroskopnya tuh masih virtual, ada delay-delaynya. Kalau di sini aman. Lanjut ke Subway Surfer, sayangnya refresh rate-nya nyangkut di 60 Hz. Ya, jadi kita cuma bisa menikmati di 60 fps. Apapun settingnya, kita dapatnya di 60 Hz aja. Lanjut untuk Real Racing 3. Di game ini juga refresh-nya akan turun ke 60 Hz. Sebetulnya di kelas harga segini sih, ya nggak protes jalan di 60 fps karena nyangkut di 60 Hz juga ya. Ya, kita nggak minta 120 fps juga di kelas segini. Lanjut untuk Mobile Legends, setting grafisnya bisa sampai ultra, untuk frame rate-nya maksimum sampai high, yang artinya mentok di 60 fps. Kita udah pakai trik untuk appeal, ya tapi ya tetap nggak dapet, ya segini-gini aja dapetnya ya. Dengan setting seperti ini, gameplaynya lancar sih di 60 fps. Tapi kalau dimainkan beberapa match terus-menerus, memang bisa bikin smartphone-nya berasa agak panas, lalu bisa agak sedikit jadi patah-patah gitu. Saran kami kalau main lama-lama pakai kipas di sini ya. Lanjut untuk Genshin Impact, agak nekat, tapi ya sudahlah ya. Pertama kita coba
mainkan di setting lowest 60 fps tanpa kipas dulu. Dipakai traveling, frame rate-nya ada di kisaran 25-35 fps. Masih ya playable lah ya. Jalan-jalan di area yang berat seperti di Sumeru atau di Fontaine ya, frame rate-nya juga masih ada di sekitar 25 fps. Kami coba juga untuk battle, tapi ini kurang pas kalau buat battle. Karena frame drop-nya bisa sampai ke belasan fps. Belum lagi kalau smartphone-nya mulai anget nih, ya bisa lebih turun lagi. Nah, setelah setengah jam main ya, kita lihat di sisi layar terpanas itu ada di 40 derajat Celcius dan di sisi belakang juga terpanas di kisaran 40 derajat Celcius. Ya ini cuman anget-anget aja sih sebetulnya. Dan kita lihat di sini penyebaran suhunya masih belum yang merata di situ. Nah, kita bisa lihat di sini kalau panas masih dominan di dekat modul kamera seperti biasa. Sedangkan area lainnya tuh adem-adem aja. Mengingat kelas harganya ini wajar kalau dia belum pakai cooling system yang spesial banget. Oke, sekarang kita tes kalau kita pasangin kipas bagaimana ya. Kita bisa lihat kalau frame rate-nya tergolong mirip-mirip aja di kisaran 25-35 fps. Jadi untuk ranking Genshin kita kasih D. Untuk beta belum pas, tapi buat traveling masih oke ya. Jadi kalau misalnya mau, sudah saya mau jalan dulu ke sini, mau ngambil artefak atau apalah itu mau cari-cari, masih bisa. Oh ya, sedikit catatan ya, Genshin yang kami uji itu ada di versi 4.8 ya. Nah, kalau setelah ini ada update besar yang bikin kualitas grafisnya meningkat ya, dan syarat spesifikasi minimumnya berubah, hasil-hasil ini mungkin akan tidak berlaku lagi. Oke, kita lanjut ke penunjukan kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel P65 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Memang nggak bisa lebih dari itu, mentok di Full HD 30 aja. Yang pertama-tama saya mau cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya seperti ini. Untuk hasil mikrofonnya sendiri kalau menurut saya masih standar smartphone 1 jutaan lah ya. Kita belum bisa ngarep mikrofon yang bagus-bagus banget di kelas harga segini. Paling nggak suara saya masih kedengeran jelas lah. Ngomong apa itu masih kedengeran. Cuman memang kalau dari pendapat saya pribadi cenderung masih agak cempreng sih. Dan ditambah lagi mikrofonnya ini cuma satu, di satu sisi doang. Jadi kalau misalnya ketutupan sama tangan, misalnya seperti ini, suaranya bakal hilang. Sayangnya masih single mikrofon sih dia. Andai udah dual mikrofon masih mendingan lah. Kalau memang kalian ingin kualitas mikrofon yang lebih bagus, saran saya sih pakai mikrofon eksternal aja ya. Nah, kalau ngomongin kualitas videonya sendiri, kamera selfie-nya ini lumayan oke ya. Pertama yang saya suka itu masih ada fitur stabilizer-nya. Jadi ini saya coba bawa jalan kayak begini, videonya masih stabil. Jarang loh di smartphone 1 jutaan masih ada stabilizer kayak begini. Tentunya ini salah satu faktornya tuh masih ada gyroscope hardware juga. Biasanya kalau nggak ada gyronya, videonya nggak bisa stabil. Nggak cuma gyro sih, kayak SoC juga masih support. Cuman untuk standar 1 jutaan, video bisa stabil kayak gini, saya udah apresiasi sih. Nice. Untuk kualitasnya sendiri juga lumayan ya. Kalau di siang hari kayak begini, detailnya udah mencukupi. Cuman kalau ngomongin dari mid range, masih belum lah ya. Seperti teman-teman lihat nih, bagian highlightnya terlihat overexpose. Tapi untungnya bagian wajah saya masih cukup terlihat. Nah, kalau ini adalah video dari kamera utamanya di 1080p 30 fps. Emang mentoknya di situ sih. Nah, di sini saya mau cek adalah kemampuan stabilizernya. Menarik nih. Kamera 1 jutaan sudah ada stabilizernya. Cuman memang by default dia belum nyala ya. Teman-teman mesti nyalain dulu kalau dari menu kameranya di kiri bagian yang ini. Tekan tombol yang ini nanti baru videonya akan stabil. Cuman memang akan ada beda sedikit dari segi sudut pandang. Dimana kalau fitur stabilizernya nyala, videonya tuh lebih nge-crop. Tapi itu wajar ya teman-teman. Yang penting kan videonya bisa stabil seperti ini. Dan ini masih jarang banget ada di 1 jutaan. Keren ya itel. Nah, kalau ini kita mau lihat kemampuan dari mic range-nya di video. Seperti teman-teman lihat, wajah Noval untungnya masih bisa terekspos dengan baik ya. Cuman memang bagian highlight-nya tuh udah lumayan habis. Jadi agak overexpose di background-nya, tapi ini masih wajar lah. Yang penting kan objek utamanya masih kelihatan. Kalau untuk foto-foto di siang hari seperti ini, hasilnya udah tergolong lumayan oke lah ya. Fotonya bagi saya tergolong udah cukup bagus di kelas harga 1 jutaan. Cuman sedikit catatan aja, dimana kalau teman-teman pakai portrait mode, itu HDR processingnya jadi nggak jalan ya. Kalau teman-teman lihat perbandingannya, kalau di mode auto kan lighting itu lumayan balance ya. Sisi gelap terangnya bisa disimbangin. Cuman kalau lagi pakai portrait mode, memang HDR itu nggak bisa jalan, dan ini masih wajar banget kok. Oke, sekarang kita mau cek kemampuan kameranya di kondisi low light. Kita mulai dari video selfie dulu, hasilnya seperti ini. Kalau di sekitar masih ada cahaya sih, gambarnya masih cukup detail ya. Hal yang saya notice tuh dari segi frame rate, videonya tuh nggak bener-bener 30 fps ini.
Kalau lagi low light videonya agak patah-patah sedikit. Ini mungkin jalan tuh cuma di sekitar 20 fps. Kalau lebih gelap lagi mungkin teman-teman bisa lebih ngerasain lagi patah-patahnya. Noise-nya lumayan berasa, tapi ini masih wajar banget. Kita cek stabilizer-nya sekarang. Dari segi stabilizer-nya sih jitternya tipis ya, nggak terlalu berasa kalau menurut saya. Oh iya, kalau mau video selfie pakai smartphone ini jangan lupa nyalain LED flash-nya ya kalau lagi di kondisi yang super gelap. Ini kepake banget nih supaya muka kita lebih kelihatan jelas. Ini menarik banget sih. Jarang ada smartphone 1 jutaan lain yang punya LED flash seperti ini. Biasanya adanya tuh di smartphone dari Transsion Group aja. Di itel P65 ini juga ada, mantap. Oke, kalau ini kita mau ngecek detailnya. Seperti yang kalian lihat, videonya agak noisy sih, wajar banget lah ini. Cuman wajah Ihsan masih cukup jelas. Problem yang saya temukan sih lebih ke fokusnya, kadang suka lari-lari sih. Jadi kalau bisa di tap dulu untuk kalau mau fokusnya konsisten, di tap dulu, terus di lock fokusnya. Dan hal berikutnya yang mesti kalian perhatikan juga ya, jitternya ini, jitter dari stabilizernya. Kalau bisa tangannya jangan terlalu goyang juga ketika lagi ngerekam video. Kalau kita bawa jalan seperti ini, video kamera utamanya tuh cukup terasa ya jitternya ya. Tapi ini bukan hal yang perlu diprotes lah. Ada stabilizernya udah bagus di kelas harga segini. Kalau untuk foto-foto di kondisi low light, teman-teman bisa lihat hasilnya berikut ini. Kalau dari pendapat saya pribadi sih udah mencukupi hasil fotonya, detailnya masih dapet. Tapi kalau memang di extreme low light, emang belum yang bisa luar biasa banget ya. Ya memang dia ada fitur yang namanya super night, cuman kalau saya lihat bedanya tuh nggak terlalu terasa sih. Jadi kalau saran saya sih pakai auto aja udah cukup bagus. Tentunya smartphone ini juga punya beberapa fitur ekstra ya. Saya ada cobain beberapa, ada fitur slow motion di sini. Cuman saat lagi merekam videonya, kita nggak bisa lihat itu resolusinya berapa, frame rate-nya berapa, itu belum bisa lihat. Cuman hasilnya kurang lebih seperti ini lah. Untuk detail resolusi dan frame rate-nya nanti saya tulis di layar aja. Kemudian dia juga ada fitur promote untuk fotografi, untuk videografi belum bisa ya. Untuk fotografi dia bisa ngatur manual banyak setting, dari ISO-nya, shutter speed-nya, white balance-nya, segala macamnya bisa. Untuk ISO-nya itu bisa dari 100 sampai 6400 dan untuk shutter speed-nya dari 1500 detik sampai 30 detik. Oke, jadi itu ya kameranya itel P65. Kalau menurut kalian gimana kameranya teman-teman? Kalau bagi saya sih, itel P65 ini kameranya termasuk yang pas untuk kelas harga 1 jutaan. Sejujurnya untuk kelas harganya nggak banyak sih bisa saya protes. Kalaupun ada, pertama itu terkait mikrofon sih. Semoga mikrofonnya bisa dibuat lebih baik lagi, dan kalian juga yang pakai smartphone ini mesti hati-hati karena cuma single mikrofon. Hati-hati aja mikrofonnya jangan sampai ketutupan sama tangan. Kemudian hal berikutnya yang saya harap bisa diperbaiki lagi adalah kemampuan autofokusnya. Kalau low light itu masih bisa lari-lari autofokusnya. Tapi overall, untuk kamera 1 jutaan, ini termasuk smartphone yang bisa diandalkan banget kameranya. Videonya bisa stabil, ini jarang ada di smartphone lain di kelasnya. Lalu juga hasil foto-fotonya cukup bagus, HDR processingnya masih ada, dan yang unik dia punya LED flash untuk selfie. Jadi kalau lagi extreme low light bisa kebantu banget nih pas lagi vlogging. Oke, sekian pengujian kameranya itel P65, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut ke pengujian baterai ya. Kita pakai baterai yang 5000 mAh-nya kita tes ya. Local video playback 1080p itu dapat 19,5 jam, tepatnya 19 jam 31 menit. Ini udah lumayan oke sih untuk harga segini sebetulnya. Lalu untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR 30 menit, baterainya turun di 3%. Untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun 5%. Mainan Genshin Impact selama setengah jam, baterai turun hanya 10% ya. Tentunya kalau pakai charging case-nya, kita bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih panjang ya. Kami uji nih dari kondisi baterai di smartphone-nya 27%, kita isi pakai baterai case-nya sampai baterai case-nya habis. Nah, smartphone ini bisa terisi sampai dengan 58%. Jadi kita dapat ekstra daya sekitar 30-31% ya. Nah, ada beberapa catatan untuk pengujian ini. Untuk pengujian ini, smartphone kami pasang di airplane mode dengan layar dimatikan. Kalau dipakai internetan, layar nyala terang, jelas pengisian baterai jadi nggak maksimal ya. Ini lebih konsisten aja pengujiannya kalau kayak gini. Kemudian kami menemukan adanya titik pada case itu yang suhunya tuh tinggi banget sebetulnya. Nah, setelah setengah jam charging, bisa dilihat ada titik di area pojok yang suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Padahal di case-nya tertulis chargingnya cuma sampai 5 watt, bukan yang super kencang juga nih. Untungnya area ini merupakan area yang jarang disentuh ya kalau kita lagi menggenggam smartphone-nya. Nah, selain titikan tadi, area lain cenderung adem, jadi tangan masih aman lah. Sementara
kalau kita mau ngisi charging case dari kosong sampai penuh, kalau kami catat ini sekitar butuh waktu 2 jam. Oke, sekarang mari kita tes untuk pengisian baterainya. Tapi entah kenapa aplikasi pencatatan baterai kami itu agak error di smartphone yang satu ini ya. Jadi kita coba hitung setiap setengah jam aja. 30 menit pertama itu terisi dari kosong sampai 36%. Dalam 1 jam dia keisi sampai 71%. 90 menit dia terisi sampai 94%. Untuk mengisi sampai 100%, estimasi kita tuh butuh sekitar 1 jam 50 menit. Masih di bawah 2 jam sih sebetulnya, tapi lumayan lama ya. Ya, balik lagi kalau kita mengingat bahwa chargernya emang cuma 18 watt, ini nggak tergolong lambat-lambat amat sebetulnya. Di kelas harga segini kita udah pernah lihat ada yang bisa lebih dari 2 jam. Oke, lanjut untuk pengujian lain-lainnya. Netflix sayangnya ini masih L3, belum bisa di resolusi HD. Jadi solusinya adalah download dulu di setting high, baru ditonton ya. Masih ada solusinya. Untuk YouTube streaming sampai dengan 1080p 60 fps tanpa dukungan untuk HDR. Untuk haptic feedback, dipakai ngetik feel-nya masih seperti smartphone 1 jutaan pada umumnya ya. Getarannya agak panjang gitu, kurang presisi, ya agak kurang pas kalau mau dipakai ngetik cepet-cepet banget ya. Ini agak tumben ya, karena biasanya smartphone 1 jutaan dari itel tuh bisa lebih bagus lagi dari ini. Mungkin karena kali ini fokusnya adalah baterai. Untuk harga resminya adalah 1.699.000 ya, udah lengkap semuanya ya. Tapi ada special price eksklusif di Shopee tanggal 18 Agustus tahun 2024. Harganya berubah jadi 1.499.000, ya 1,5 juta. Itel juga menyediakan bonus headset dan smartwatch. Lalu ada juga ekstra diskon Shopee live streaming. Info lebih lanjutnya cek di deskripsi, langsung cek di situ aja. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, banyak dari kalian yang pasti komplain, ya layarnya masih HD+. Ingat ya, ini layarnya nggak burik, sama sekali nggak burik. Dari warna dan ketajaman sih kami nggak protes ya. Yang penting kalian perhatikan bahwa ini HP harganya berapa. Itu yang paling penting. Dan nah yang perlu benar-benar diperhatikan sebetulnya itu adalah tingkat kecerahannya. Ini masih mentok di 300-an nits aja. Kalau kalian butuh smartphone untuk ojek online atau sering dipakai di bawah terik matahari gitu ya, agak kurang pas layarnya. Kemudian untuk mikrofon cuma 1 dan kualitasnya ya sekedar mencukupi aja. Untuk update OS juga belum yang super panjang ya. Jadi baru ada janji bahwa akan ada perbaikan-perbaikan. Lalu untuk Netflix dia juga masih L3 di sini ya. Lalu meskipun penampilannya sepertinya untuk gaming, sayangnya ini bukan smartphone itel paling kencang untuk gaming di kelas harga yang kisaran segini ya. Kemudian di sini belum ada NFC. Nah, lalu terkait charging case, perlu diingat ya kalau dipasang ke smartphone total bobotnya jadi 280 gram. Dari segi proteksi untuk jatuh juga masih bahkan belum sebaik soft case bawaannya ya, karena nutupnya cuma di ujung-ujung aja. Dari sisi kelebihannya, untuk kelas harganya bahkan tanpa charging case, daya tahan baterainya udah lumayan bagus. Lalu masih dikasih lagi charging case ya. Jadi ya baterainya memang bisa awet lama di sini. Untuk kelas harganya ini udah luar biasa. Lalu bicara soal charging ya, dia punya bypass charging, fitur langka di kelas 1 jutaan. Layar refresh rate-nya 120 Hz, RAM udah 8GB dan storage udah 128GB dengan UFS ya. Perekaman video dilengkapi dengan stabilizer. Untuk 1 jutaan sampai sekarang masih banyak banget yang nggak punya stabilizer di sini. Apakah ini berarti mungkin itel mau jadi pawangnya Unisoc juga? Nggak cuma pawang MediaTek, karena luar biasa loh, ada stabilizernya di sini pakai Unisoc. Lalu dia punya flex button yang bisa dikonfigurasi macam-macam ya, ini sangat membantu sekali. Lalu kamera selfie-nya dilengkapi dengan LED flash ya, FM radio juga ada, paket penjualan juga lengkap, masih ada fingerprint scannernya juga. OS-nya ini tergolong minim iklan dan bloatware. Dan untuk kelengkapan dan bonus yang ditawarkan tuh, wah ini harganya menarik banget sih. Oh ya, satu lagi, dia masih punya LED untuk indikator. Banyak yang nyari tuh, ada di sini. Gede pula. Oke, akhir kata, di kelas harga kisaran 1 jutaan, itel kami lihat berhasil memberikan opsi yang serba menarik ya, yang kalian harus pilih, seperti ada P55 5G, ada itel RS4, ada A50 dan lain sebagainya. Nah, untuk itel P65 ini kelebihannya ada di baterai, serta punya flex button yang membuatnya jadi unik di kelas harganya. Jadi, kalau kalian mencari smartphone kelas 1 jutaan dengan baterai yang super awet, ini akan jadi opsi yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.